Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perwakilan dari kelompok 11 dengan judul Uji Reliabilitas Industri. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Sindi Setiawan MM selaku dosen pengampu statistik deskriptif, serta teman-teman yang sudah berkesempatan menonton video ini. Mari kita tonton videonya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Teman-teman, apakah kalian tahu mengenai definisi dari statistik deskriptif? Apa sih statistik deskriptif itu? Untuk itu, mari kita ikuti ke penjelasan selanjutnya. Statistik deskriptif adalah cara untuk mengolah dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami tanpa memberikan kesimpulan. Contohnya ada pada diagram, tabel, dan grafik yang menunjukkan penyajian pola dan kecenderungan data. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur konsistensi dan stabilitas data atau suatu temuan. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengumpulkan data dengan konsisten. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reliabilitas instrumen. Jenis-jenis instrumen yang pertama ada metode tes pulang. Pada metode tes pulang menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Yang kedua ada metode bentuk paralel. Pada metode estimasi, bentuk paralel ini menggunakan 2 instrumen yang sama dan dalam isi materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Juga ada metode konsistensi internal. Pada metode ini hanya menggunakan 1 instrumen sehingga untuk pengujiannya juga hanya dilakukan sekali. Kita akan masuk ke penyelesaian contoh soal reliabilitas instrumen berdasarkan teknik poin baca apa yang masuk ke metode konsistensi internal. Ayo kita simak ke video selanjutnya. Sebelum masuk ke contoh soal, aku akan menjelaskan mengenai kriteria reliabilitas tes. Untuk kriteria reliabilitas tes itu, untuk koefisien reliabilitas 0,0 sampai dengan 0,9 itu kriterianya sangat rendah, sedangkan untuk 0,2 sampai dengan 0,9 itu kriterianya rendah, sampai dengan 0,8 sampai dengan 1,00 itu kriterianya sangat tinggi. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas. Tadi dari 4 butir soal, dan tiap butir soal itu mempunyai nilai paling rendah sama dengan 1, sampai nilai yang paling tinggi itu sama dengan 5. Ujilah reliabilitas instrumen tersebut dengan signifikasi A sama dengan 5%. Untuk menjawab soal, langkah pertama itu kita akan buat tabel penolong. Kita langsung saja masukkan angka-angkanya sesuai pada tabel. Untuk langkah yang kedua, kita akan mencari nilai varian tiap butir soal. Ini rumusnya ada di sini, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Untuk nilai dari butir soal 1, sigma 1 kuadrat itu sama dengan sigma x1 kuadrat. Kita masukkan angkanya, kita lihat dari tabel penolong itu nilai 171 min sigma x1 angkanya itu 41. Langsung saja kita masukkan 41 lalu dikuadratkan per n di sini itu jumlah siswanya itu ada 10, kita masukkan 10 lalu bagi lagi n yaitu 10, lalu akan ketemu hasilnya itu 0,29. Untuk butir soal kedua sampai dengan keempat itu caranya sama ya teman-teman. Selanjutnya langkah ketiga, kita hitung total nilai varian butir soal tadi yang 1 sampai 4. Kita hitung jadinya kan sigma b kuadrat sama dengan 0,29 ditambah 0,76 tambah 0,49 tambah 0,56 dan akan ketemu hasilnya 2,1. Tahapan keempat, kita akan mencari nilai varian total. Ini rumusnya juga sudah ada, tinggal kita masukkan angkanya. Kita lihat dari tabel penolong. Sigma t kuadrat sama dengan ini sigma x kuadrat. Kita langsung cari di tabel, itu nilainya 2684 dikurangi ini sigma x kuadrat sama dengan 162. Kita kuadratkan, lalu dibagi n tadi nilainya 10 dan per n, dan akan ketemu nilai itu 5,96. Tahapan yang kelima, kita akan menghitung nilai reliabilitas instrumen.
Rumusnya sudah ada, kita tinggal masukkan saja. Untuk nilai K di sini itu K itu jumlah butir soalnya. Jadi S11 sama dengan K sama dengan kan tulis 4 di sini ke 4 min 1. Lalu dikali 1 min 2,1 ke 5,96. Ini tuh sigma T kuadrat yang sudah kita cari, jadi kita masukkan angkanya itu 5,96 dan akan ketemu itu nilainya 0,864. Jadi nilai abilitas instrumen tes kreativitas siswa itu sebesar 0,864 dengan kriteria itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Berikut adalah cara-caranya. Nah, sebagai contoh, digunakan data kuesioner yang berisi persepsi 50 responden mengenai dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian. Kuesioner ini terdiri dari 10 variabel ordinal dengan skala penilaian 1 sangat tidak setuju sampai dengan 5 sangat setuju. Oleh karena itu, tipe data yang digunakan adalah numerik dengan nilai desimal 0. Pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian buat variabel view dan data view sesuai dengan jawaban 10 responden. Langkah berikutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Caranya, klik menu analis, pilih scale, lalu klik reliability analysis. Selanjutnya, pindahkan semua item kecuali total dari kolom kiri ke kolom kanan. Kemudian pilih model alpha dan klik statistik. Kemudian pada menu descriptive dashboard, pilih upscale if item delete, setelah itu klik continue dan OK. Nah, untuk hasilnya, dari total 50 data, semuanya itu valid. Kemudian, tabel statistik reliabilitas menunjukkan hasil uji reliabilitas dengan nilai combat alpha sebesar 0,660. Nilai ini itu tergolong moderat. Kemudian, tabel yang menunjukkan perubahan nilai combat alpha jika setiap item dihapus dari kuesioner. Contohnya itu, jika item PAE01 dihapus, nilai keandalannya turun menjadi 0,609 yang lebih rendah dari nilai semula. Hal ini itu menunjukkan bahwa PAE01 berkontribusi dalam menjaga keandalan skala. Ayo kita kuliah di FEBI, UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan, supaya bisa belajar statistik dan statistik bersama.